Salam olahraga. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkembangan sepak bola tanah air. Piala AFF sebentar lagi akan digelar pada bulan Februari, tepatnya tanggal 14 sampai tanggal 26 Februari 2022. Pegelaran pada AFF U23 ini adalah turnamen yang berlaga di Kamboja yang akan diikuti oleh 11 negara dan dibagi menjadi 3 grup. Timnas kita tercinta adalah Timnas Indonesia U23 masuk dalam grup B bersama dengan Timnas Malaysia, Myanmar, dan Laos. Kemudian untuk grup A akan diisi oleh Timnas Kamboja sebagai tuan rumah dan Timnas Timur Leste, Timnas Filipina, dan Timnas Brunei Darussalam. Sementara di grup C ada Timnas Thailand yang menjadi salah satu unggulan. Bahkan dalam grup C ini ada Vietnam dan ada Singapura. Ini adalah grup neraka karena tiga-tiganya grup tersebut adalah sama-sama menjadi unggulan dan sama-sama pernah menjadi juara Piala AFF. Nantinya hanya ada negara yang berstatus sebagai juara grup saja yang langsung lolos ke semifinal di Piala AFF U23 tahun 2022. Sementara satu tiket tersisa akan diberikan kepada negara atau timnas yang menyandang sebagai status runner-up terbaik. Thailand masih akan tetap menjadi salah satu pesaing terberat bagi tim-tim Asia Tenggara untuk menjuari Piala AFF. Tak terkecuali di kelompok U23. Selain Thailand masih ada timnas Vietnam, timnas Singapura, dan timnas Malaysia. Setelah Park Hang-seo dan Shin Tae-yong serta Kim Pang-gun menjadi pelatih asal Korea Selatan, ketiganya menangani negara ASEAN setelah ditunjuk oleh negara masing-masing. Dapat dikatakan pelatih asal Korea Selatan sekarang ini sangat menjamur di kawasan Asia Tenggara. Setelah Park Hang-seo melatih Vietnam, kemudian disusul Shin Tae-yong di timnas Indonesia, dan kini timnas Malaysia pun akan ditangani pelatih asal Korea Selatan Kim Pang-gun. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan Kim Pang-gun menggantikan posisi Tan Cheng Ho sebagai pelatih timnas Malaysia pada tanggal 21 Januari 2022. Adapun Tan Cheng Ho mengundurkan diri setelah gagal membawa Harimau Malaysia menembus babak semifinal Piala AFF 2020 pada bulan Desember. Kim Pang-gun mendapat suara terbanyak dibanding kandidat lain, di mana banyak pihak mempercayai hasil itu dipengaruhi oleh kesuksesan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Timnas dari beberapa negara, ada beberapa timnas yang menjadi salah satunya Thailand, lalu Vietnam, Singapura, dan juga Malaysia. Namun tidak dipungkiri bahwa Kamboja sebagai tuan rumah pasti akan berjuang mati-matian. Melihat daripada beberapa pelatih asal Korea Selatan ini, bisa dipastikan nanti akan saling bertemu, saling adu taktik, dan saling menjegal satu sama yang lain. Untuk pertama adalah Vietnam, head to head Park Hang-seo dan STY. Ini menjadi saingan yang berat juga
Melansir dari Transmarket, Sintayong 10 kali adu taktik dengan Park Hang-seo saat menangani klub Korea Selatan pada medio 2009 sampai 2012. Sintayong atau STY melatih Seongnam Ilhwa, sementara Park Hang-seo menukangi Chuman Dagon. Dari 10 pertandingan itu, Sintayong unggul atas Park Hang-seo. Sintayong mencatatkan 8 kemenangan, 1 seri dan 1 kali kalah melawan Park Hang-seo. Sintayong pun tidak mau membahas lebih dalam catatan bagus ini. Sebab sekarang ini ia melihat Park Hang-seo menjadi pelatih sukses dan berkualitas di Vietnam. Park Hang-seo memberikan prestasi gemilang bersama timnas Vietnam. Ia mampu membawa Golden Star finish di peringkat 2 di Piala Asia U23 2018. Juga membawa Piala AFF pada tahun 2018 dan mendapatkan medali emas di SEA Games 2019. Itu kejadiannya di Korea dan hanya masa lalu saja di Kalega, kata Sintayong. Jadi saat ini Park Hang-seo sudah lebih baik, ucapnya pelatih berusia 52 tahun. Kemudian yang menjadi unggulan kedua adalah Malaysia. Selama ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Kim Pan-gun, dengan durasi kontrak 2 tahun. Bisa dibilang pria 52 tahun tersebut adalah mantan atasan Sintayong. Pasalnya, Kim Pan-gun mengemban amanah sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA sejak 2018. Pada tahun yang sama, Shin menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Namun, Shin segera melepas statusnya setelah gagal membawa timnya lolos dari fase grup. Berikut ini adalah rekor pertemuan Malaysia vs Indonesia sepanjang sejarah penyelenggaraan AFF. Kali ini kami akan menampilkan 5 pertemuan terakhir antara timnas Garuda dan Macan Malaya atau Harimau Malaya. Pada tanggal 1 Desember 2010, Indonesia vs Malaysia. Indonesia memenangkan pertandingan 5-1. Kemudian disusul pada 26 Desember 2010. Malaysia memenangkan 3-0 dengan Indonesia. Dan pada 29 Desember 2010 Indonesia vs Malaysia, Indonesia memenangkan pertandingan 2-1. Lalu pada 1 Desember 2012 Malaysia memenangkan 2-0 pada juga di Piala AFF. Terakhir 19 Desember 2021 Indonesia vs Malaysia, Indonesia memenangkan pertandingan 4-1. Timnas Indonesia terlebih dulu tertinggal lewat gol sepakan Torosul Fagules Waranta pada menit ke-13. Tim Garuda kemudian bisa membalikkan keadaan dengan mencetak 4 gol balasan. Irfan Jaya sukses memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-36 dan ke-43. 2 gol anak asuh Sintayong lainnya dibukukan oleh Pratama Arhan pada menit 50. Dan terakhir Elkan Bagot pada menit ke-82. Hasil Piala AFF 2020 itu membuat Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup. Pecinta sepak bola, pantas kita tunggu adu strategi dan adu taktik dari ketiga pelatih berkebangsaan Korea yang mulai menjamur di Asia Tenggara, khususnya pada gelaran Piala AFF U23 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Februari sampai tanggal 26 Februari 2022. Turnamen ini pertandingkan di Kamboja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Assalamualaikum.